10 menit aja ya. Halo teman-teman semua, sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Apa kabarnya Anda kali ini? Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan juga ini kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda semua di program 10 menit aja ya. Tonton sampai habis, tidak terlalu panjang ya, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi bagi kita semua ya. Dan lama tak jumpa ya, bagaimana kabarnya? Halo, sudah sekitar 1,5 bulan ya saya nggak nongol ya, dan baru sempat nongol kali ini gitu ya teman-teman ya. Ada beberapa hal yang sedang saya kerjakan, jadi saya tidak sempat dan baru sempat nongolnya sekarang gitu ya. Jadi gitu ya, nggak apa-apa ya, tetap ikuti. Dan kali ini saya nongol dengan sebuah topik yang cukup banyak ya, materinya yang sudah saya persiapkan. Jadi ya balas yang kemarin gitu ya. Jadi ada beberapa video yang cukup banyak ya, mungkin sekitar mungkin 7 atau bisa jadi lebih gitu ya, kira-kira sekitar segitu. Dan saya akan upload setiap hari mulai hari ini. Oke, Anda bisa nonton setiap hari mulai hari ini ya, khusus bahasan ini doang tapi ya teman-teman ya, karena materinya cukup banyak sudah saya persiapkan. Dan teman-teman kalau bisa terus ikuti supaya tidak kehilangan poin-poin yang ingin saya bagikan buat setiap kita ya. Doa dan kerinduan saya kita semua bisa mengalami Tuhan. Doa dan kerinduan saya kita semua bisa mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita ya. Saya mengasihi Anda, saya ingin berbagi hidup dengan Anda ya. Anda bisa like fanpage Facebook saya. Untuk friend listnya teman-teman nggak bisa add friend lagi untuk di Facebook karena udah full, maksudnya udah full, friend listnya udah full secara by system, jadi nggak bisa di approve lagi. Jadi cuma bisa di like fanpage Facebook profesionalnya aja. Saya udah beralih, teman-teman bisa like aja ya. Untuk di Facebook, di IG masih bisa, di TikTok masih bisa, di YouTube masih bisa ya. Teman-teman like aja, follow terus ya. Saya tidak cari follower, enggak ya. Saya tidak cari like Anda juga sebenarnya. Kalaupun saya bilang kayak gini, ada tulisan-tulisan segini gitu ya, itu ada maksudnya. Tujuan saya cuma satu ya, doa dan kerinduan saya kita semua bisa sama-sama belajar ya, kita semua bisa sama-sama menangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita masing-masing ya. Saya rindu berbagi sesuatu buat setiap kita, ibarat seperti saya menemukan sebuah emas, dan rugi kayaknya kalau saya simpen sendirian ya. Jadi saya ingin bagikan buat Anda semua ya. Saya ingin kasih tahu, di sini ada emas yang begitu indah gitu ya, kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa follow, bisa like, bisa subscribe gitu ya. Oke. Nah teman-teman, kali ini saya nongol dengan sebuah topik yang berseri cukup banyak dan setiap hari akan saya upload setiap hari. Jadi teman-teman bisa cek saja dan terus bisa ikuti ya. Tapi tidak sampai akhir bulan kok, sampai lewat bulan enggak ya. Jadi selama bulan ini saja ya, selama bulan ini saja. Kira-kira mungkin ada sekitar 7 atau ya kurang lebih 7 atau mungkin lebih, saya pun belum tahu, kira-kira sekitar segitu ya. Dan setiap hari akan saya upload, teman-teman ikuti terus ya. Oke, supaya nggak kehilangan poin-poin materi yang ingin saya bagikan buat setiap kita semua ya. Oke teman-teman, kali ini saya nongol dengan sebuah topik yang berseri, yaitu tentang destiny atau calling atau panggilan, yang menurut saya ini sangat penting sekali buat setiap kita untuk saya bagikan teman-teman gitu ya. Saya sudah pikirkan topik ini dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya gitu ya, tapi baru sempat saya nongol dan baru sempat saya mau ingin bagikan bulan ini ya, karena kita setelah belajar beberapa hal beberapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi ini tepat nih, nyambung terus ya bahasan topik saya kali ini tentang calling atau destiny atau panggilan hidup teman-teman gitu ya. Nah teman-teman, tahukah Anda ya bahwa setiap kita diciptakan dengan sebuah tujuan teman-teman ya, dengan sebuah tujuan bahwa Tuhan menciptakan saya dan Anda tidak asal-asalan membentuk saya dan Anda ya. Jangan suka dibentuk sama Tuhan lagi iseng, kagak gitu ya. Tuhan ada maksud ketika menciptakan saya dan Anda teman-teman. Ada maksud, ada tujuan yang Tuhan ingin nyatakan ketika menciptakan saya dan Anda gitu ya. Tuh ya, nggak sedang iseng, nggak sedang asal-asalan udah hidup sono, kagak gitu ya. Ada maksud Tuhan ya, kenapa saya diciptakan dan Anda diciptakan gitu ya teman-teman. Maka itu penting banget kita mengerti tujuan hidup kita gitu ya, teman. Ngerti banget. Mungkin pernah gak sih berpikir, teman-teman semua berpikir, mungkin dalam pikiran teman-teman, nanti gue mau jadi apa gitu ya, gue pengen jadi apa sih sebenarnya gue mau ngapain sih di dunia ini gitu ya, apa sih yang harus gue kerjakan di dunia ini, Tuhan maksudmu apa sih Tuhan untuk aku kerjakan. Pernah mikir kayak gitu ya? Jangan pernah gitu ya teman-teman. Temukan panggilan hidupmu ya, temukan tujuan hidupmu yang sudah Allah persiapkan buat setiap kita teman-teman. Tuhan menciptakan saya dan Anda dengan sebuah tujuan. Misalnya teman-teman, seorang pengrajin kayu ya, bikin lemari buat apa kira-kira? Apakah buat
meja makan, buat taruh piring-piring, lalu buat makan di lemari, kan kagak gitu ya teman. Ya pasti kalau bikin lemari pasti buat nyimpen barang, misalnya nyimpen baju gitu ya. Ada tujuannya, betul ya. Lemari diciptakan untuk menyimpan baju. Ada maksudnya seorang pengrajin kayu bikin lemari untuk menyimpan baju, betul? Betul ya. Ada maksudnya seorang pengrajin ya, misalnya bikin meja untuk apa? Untuk meja makan, untuk taruh makanan lalu bisa makan orang-orang di situ di atas meja, betul? Bukan buat naruh baju. Kira-kira begitu. Ada tujuan utamanya teman. Kira-kira kan begitu. Ada maksud seorang menciptakan sesuatu. Begitupun dengan Tuhan ya. Tuhan menciptakan saya dan Anda dengan sebuah tujuan. Dan tujuan Tuhan, katakan, spesifik. Ya, spesifik teman-teman. Ya, spesifik, betul. Ya, tujuan Tuhan itu spesifik buat setiap kita ya. Saya dan Anda belum tentu sama ya. Saya contohnya misalnya gini. Mungkin ini contoh doang ya, contoh ya teman-teman ya. Memang sih teman-teman, setiap kita itu diciptakan ketika kita lahir baru kenal Yesus, kita mengalami anugerah perjumpaan dengan Yesus ya. Kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan ya. Setiap kita memang ada yang namanya panggilan secara umum. Misalnya setiap kita yang sudah lahir baru ya, itu misalnya kita semua dipanggil untuk menjadi seorang murid Kristus ya, untuk menjadi serupa Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Itu panggilan secara umum setiap kita. Kita dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan ya. Memang setiap kita memang hambanya gitu ya. Dimanapun kita berada, kita melayani Dia, betul. Di kerjaan, di bisnis, di gereja, di sekolah, di rumah, semua kan melayani Tuhan gitu ya. Kita semua hambanya. Itu panggilan-panggilan yang sifatnya umum setiap kita ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan juru selamat dalam hidup kita. Tapi ada panggilan yang spesifik teman-teman ya. Spesifik ini dimana Allah sudah merancangkan sebuah tujuan, sebuah pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Jadi sebelum Anda diciptakan oleh Tuhan, Tuhan udah tahu nih, Tuhan udah ngerti nih, ini orang aku ciptakan dengan tujuan apa, untuk melakukan pekerjaan baik apa. Tuhan sudah planningkan itu sebelum Anda diciptakan. Yes, betul ya. Firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10 bilang gitu ya. Ada pekerjaan baik ya, di mana Allah sudah mempersiapkan itu sebelumnya. Karena kita ini adalah buatan Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus ya, untuk melakukan sebuah pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik. Ada pekerjaan baik yang Anda dan saya harus lakukan selama hidup di dunia ini. Dan Anda doang yang bisa selesaikan itu teman-teman. Ya, setiap kita beda-beda gitu panggilannya. Ada tujuan pekerjaan yang mungkin pekerjaan baik ya, setiap kita beda-beda ya. Mungkin Anda dipanggil menjadi seorang guru, saya belum tentu gitu ya. Mungkin Anda dipanggil jadi seorang dokter, saya belum tentu ya. Mungkin Anda dipanggil jadi seorang bisnismen, saya belum tentu. Mungkin Anda dipanggil seorang pendeta, saya belum tentu gitu. Setiap kita beda-beda. Ada pekerjaan baik setiap kita masing-masing spesifik, bahkan detail teman-teman ya. Bahkan tempatnya, bahkan mungkin Tuhan sudah tetapkan kita di mana. Yes, betul. Mungkin ini contoh doang, saya kasih ilustrasi biar gampang supaya Anda bisa ngerti ya. Misalnya teman-teman, saya pakai saya aja deh, Johan gitu ya. Seorang Johan mungkin ya, ini contoh doang tapi ya, contoh oke. Contoh doang, misalnya Tuhan kan sudah menciptakan saya sebuah pekerjaan baik untuk supaya saya hidup di dalam pekerjaan baik itu ya. Itu tuh Tuhan mau loh kita itu hidup di dalam pekerjaan baik itu, di dalam panggilan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan buat setiap kita. Ini contoh, misalnya seorang Johan diciptakan menjadi seorang guru misalnya ya, ini misal ya, seorang guru bahkan spesifik di Papua ya Johan. Wah, spesifik loh. Yes, sampai sedetail itu teman. Betul. Dan Anda yang bisa selesaikan pekerjaan itu. Dan saya doang yang bisa selesaikan pekerjaan itu. Misalnya gitu ya. Misal spesifik di kota apa, di negara mana, dan kapan timingnya, itu Tuhan udah aturin semuanya. Tuhan sudah tetapkan, tinggal Anda ikutin doang sampai semua pekerjaan baik itu selesai dengan baik dan tuntas, tepat seperti yang Dia mau. Itulah yang namanya pekerjaan baik, dan Anda mau, dan Tuhan mau maksudnya ya. Anda hidup di dalam pekerjaan baik itu teman-teman ya. Jadi ada tujuan Tuhan yang spesifik, bahkan tempatnya, bahkan Tuhan detailin loh. Misalnya seorang Johan dipanggil saya Johan misalnya contoh ya, tadi diterapkan jadi seorang guru di Papua ya, mungkin di kota apa, di Manokwari misalnya gitu ya. Detail Tuhan. Yes, dan cuma saya yang bisa selesaikan itu. Anda belum bisa. Mungkin Anda seorang guru di Jakarta ya, mungkin Anda seorang guru di Kalimantan ya, atau mungkin bukan guru, mungkin Anda dipanggil seorang bisnismen di Jakarta ya. Amin ya. Tapi bisa juga Anda dipanggil seorang dokter di Kalimantan Barat gitu ya, bisa tuh ya. Atau di Madura gitu ya. Atau jadi seorang seniman. Gak semua orang sama semua teman-teman. Atau pendeta ya, atau misionaris, atau apapun itu teman-teman, saya nggak tahu ya. Setiap kita berbeda-beda. Kalau semua orang jadi pendeta misalnya gitu ya, siapa yang nonton, siapa yang jadi artis ya, kita nonton, nggak ada yang nonton layar kosong dong.
Setiap kita beda-beda ya. Jadi ada panggilan Tuhan yang begitu spesifik dalam kehidupan kita dan masing-masing berbeda. Oke, saya selesai dulu sampai di sini ya. Saya cukup dulu sampai sini, nanti besok saya lanjut lagi. Oke, Tuhan Yesus berkati, tetap ikuti terus ya. Jangan lupa besok akan saya upload lagi. Cek terus. Dadah.